Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 mata kuliah Etika Bisnis dan Profesi Akuntan, di mana kami beranggotakan 3 orang, yaitu yang pertama saya sendiri Mutia Gita Fajar dengan NIM 18043042 sebagai narator. Yang kedua Marwa Mutiara Sati dengan NIM 18043040 sebagai Bu Santi. Dan yang ketiga Kuntum Ayu Fadilah dengan NIM 18043039 sebagai Mira. Baiklah, pada kesempatan kali ini, kami akan melakukan role play dengan judul Pimpinan Organisasi yang Sering Melakukan Perjalanan ke Luar Negeri dan Membebankan Biayanya ke Organisasi. Pada role play ini akan ada 3 sesi, yaitu sesi pertama akan menampilkan dialog role play yang akan menampilkan skenario pembuka dan membantu dalam menjawab pertanyaan A. Sesi kedua akan menampilkan dialog role play yang akan membantu dan menjawab pertanyaan B. Dan yang ketiga, sesi ketiga, akan menampilkan dialog role play yang akan membantu menjawab pertanyaan nomor C. Baiklah, kita akan memulai sesi pertama terlebih dahulu dan akan berlanjut sampai ke sesi ketiga. Sekian pembukaan dari saya, selamat menyaksikan. Sesi pertama ini akan menggambarkan skenario awal dan kasus sekaligus menjawab pertanyaan kasus, yaitu A. Diskusikan prinsip-prinsip dasar etika yang terkait dengan kasus di atas. Rujuk kode etik KASP yang diberikan pada materi. Situasi. Santi adalah seorang pimpinan kantor pemerintahan yang baru di daerah A. Beliau adalah sosok pemimpin yang ramah kepada para bawahannya, sehingga para pegawai di kantor yang ia pimpin itu sangat menyeganinya, namun tetap merasa senang dengan perilaku Bu Santi itu. Suatu hari, Bu Santi ingin berdiskusi dan mengobrol dengan kepala biro keuangan di kantornya, yaitu Mira. Bu Santi ingin memberitahu kepada Mira bahwa ia berencana akan melakukan perjalanan ke Thailand. Bu Santi pun mendatangi Mira ke meja kerjanya. Assalamualaikum Mira, bagaimana kabarmu hari ini? Baik, sudah sarapan belum? Waalaikumsalam, Bu. Alhamdulillah baik, Bu. Saya sudah sarapan, Bu. Terima kasih, Bu. Bu Santi menyapa Mira dengan keramah tamahannya seperti biasanya. Wah, syukurlah kalau begitu Mira. Oh ya, bagaimana dengan tugas-tugas keuanganmu? Apa ada masalah terkait keuangan kantor? Alhamdulillah baik-baik saja, Bu. Tidak ada masalah yang berarti. Kalaupun ada, saya bisa tangani sendiri, Bu. Oke, baiklah. Mira, saya ingin mengatakan ini. Rencananya, saya mau ke Thailand. Biasalah, ada beberapa hal yang harus diurus. Jadi, bisakah kamu membantu saya? Membantu apa ya, Bu? Tolong pesankan tiket pesawat saya tanggal 30 Mei ini ya, Mira. Untuk biayanya nanti kamu ambil aja dari anggaran perjalanan dinas ya. Mira sebagai Kepala Biro Keuangan yang sudah merupakan senior dan sudah lama bekerja di kantor ini, tentunya menanyakan secara detail maksud perjalanan ke Thailand oleh Bu Santi itu. Maaf, Bu, tapi kalau boleh tahu, ini urusan dinas terkait apa ya, Bu? Karena ini harus dilaporkan, Bu. Kalau tidak, ini bisa jadi pertanyaan nantinya, Bu. Mira, sudah saya katakan, ini berbagai macam yang akan saya urus di sana dan juga kamu tahu kan akhir-akhir ini urusan kita banyak sekali, kantor sangat sibuk. Kepala saya pusing memikirkannya. Saya ingin refreshing Mira. Yang penting nanti kamu buat saja di laporan itu bahwa saya melakukan perjalanan dinas terkait dengan urusan pekerjaan saya. Bu Santi tak mau menjelaskan apa maksud dan tujuan dia pergi ke Thailand tersebut. Dia tetap memaksa Mira untuk memasukkan biaya perjalanannya itu ke beban perjalanan dinas. Mira belum menjawab kesetujuannya terhadap perintah Bu Santi itu. Tapi tiba-tiba telepon Bu Santi berbunyi dan dia harus menjawabnya. Mira tinggal sendiri dan berpikir. Apa-apaan ini? Baru saja jadi pemimpin di kantor ini tapi sudah bertindak aneh. Ya ampun, saya harus sabar. Bagaimana ya? Saya segan dengan Bu Santi jikalau saya menolak perintahnya itu. Tapi,
Kalau dipikir-pikir, tindakan ini tidak beretika dan tidak tepat karena dia tidak mau mengatakan alasannya untuk pergi ke luar negeri. Apa salahnya dia mengatakannya saja kalau memang benar ini demi kepentingan pekerjaan? Lalu tak lama kemudian Bu Santi mendatangi Mira lagi. Wah, Mira, saya ada perlu ke kantor suami saya, Mira. Ada file beliau yang tertinggal di mobil saya, dan harus saya antarkan sekarang. Nanti sore kita ngobrol lagi ya. Oh, begitu. Baiklah, Bu. Hati-hati ya, Bu. Mira bersyukur karena dia memiliki waktu untuk berpikir. Apakah dia harus mengikuti perintah Bu Santi atau membantah? Karena Mira tahu bahwa sebenarnya diinginkan ibu ini hanyalah refreshing. Mira adalah pegawai yang selama ini telah menjalankan tugasnya sebagai biro keuangan dengan baik tanpa ada skandal. Ia takut jika ia mengikuti perintah dan akan berlanjut menjadi masalah baginya dan integritasnya akan terancam karena terlibat dalam penyelewengan oleh atasannya ini. Mira tahu ini sedikit janggal dan tidak sesuai dengan standar teknis dan profesional. Sesi kedua. Sesi kedua ini akan menggambarkan skenario awal dari kasus sekaligus menjawab pertanyaan kasus, yaitu apa tindakan yang Anda sarankan untuk Kepala Biro Keuangan. Anda bisa menggunakan asumsi dalam menjawab pertanyaan ini. Situasi. Mira menatap layar laptopnya sembari sesekali melihat jam dinding, menghitung menit bahkan jam yang telah ia lalui untuk berpikir. Ia tanpa sadar melamun. Kring, kring, dering ponsel Mira. Halo Mira, tampaknya kita tidak bisa mengobrol sore ini. Saya harus segera pulang karena ada beberapa urusan. Besok kamu bisa menemui saya di ruangan setelah jam makan siang. Oh, begitu, Bu. Baiklah, Bu. Terima kasih, Bu. Bu Santi kemudian menutup teleponnya. Mira bergegas membereskan meja kantornya yang berantakan dengan pikiran kalut. Berharap dengan segera pulang ke rumah untuk menemukan titik terang perihal apa yang akan ia lakukan besok untuk menghadapi Bu Santi. Keesokan harinya, setelah jam makan siang, Mira telah bergegas menuju ruangan Bu Santi. Ia telah menyiapkan berbagai amunisi untuk menemui Bu Santi dan menghadapi perdebatan yang pasti akan terjadi. Tok, tok, tok. Assalamualaikum, Bu Santi. Ini saya, Mira. Oh iya Mira, silakan masuk dan duduk. Terima kasih, Bu. Apakah saya boleh langsung berbicara, Bu? Silakan saja Mira. Begini, Bu. Sebelumnya saya meminta transparansi dari Ibu terkait perjalanan dinas ini. Bertujuan untuk apa ya, Bu? Ya ada, saya punya tujuan Mira. Bagaimana bisa tidak memiliki tujuan? Begini, Bu. Mengingat perjalanan dinas Ibu ini bukan di dalam negeri, melainkan luar negeri, tentu memiliki prosedur yang jelas untuk apa. Biaya perjalanan dinas ini juga tidak bisa serta-merta langsung dianggarkan, Bu. Apakah sudah ada perintah dari pusat tentang perjalanan dinas Ibu ini? Nah, jika ada, pasti ada surat perintah telah keluar. Saya bisa membebankan biaya perjalanan dinas ini jika sudah ada surat perintah dari pusat, Bu. Mira, kamu karyawan saya apa bukan ya? Berani sekali kamu dengan lancang menginterogasi saya seperti itu. Saya tahu, kedudukan saya baru, tapi tidak bisakah kamu menghargai saya? Tentu saja saya punya tujuan dalam perjalanan dinas ini, dan SP, surat perintah itu akan menyusul. Yang penting kamu beberkan saja perjalanan dinas saya ini ke perusahaan. Mohon maaf, Bu, jika saya lancang. Dan mohon maaf juga jika saya tidak bisa membantu Ibu untuk membebankan biaya perjalanan dinas ini ke perusahaan, jika tidak ada otorisasi yang jelas, Bu. Mira, saya sudah jelaskan kepada kamu, tapi masih belum paham ya? Maaf, Bu, tetapi tindakan ini sungguh salah. Saya mengingatkan Ibu karena tindakan ini salah, Bu. Jika Ibu ketahuan bertindak curang dan korupsi, tidak hanya saya yang akan bersalah, tetapi Ibu juga akan tersandung, karena Ibulah tokoh utamanya. Tindakan yang Ibu lakukan ini sudah termasuk korupsi, Bu. Saya harus independen dan integritas sesuai dengan profesi saya. Jika Ibu tidak setuju, tidak apa-apa. Tetapi, saya tetap dengan tindakan saya dengan tidak membebankan perjalanan dinas ini ke perusahaan, Bu.
Mira, saya sudah jelaskan. Saya sudah jelaskan. Nanti saya akan berikan surat perintah setelah saya melakukan perjalanan ini. Atau kamu mau ikut saya? Tidak, Bu. Saya tetap berpegang teguh dengan prinsip saya. Baiklah, Mira. Kamu keras kepala. Hari ini saya mengalah. Tetapi bulan depan saya akan melakukan perjalanan dinas resmi. Tentu saja, Bu. Jika memiliki otorisasi yang jelas, saya akan membebankannya ke perusahaan. Saya akan menunggu surat perintah resmi jika Ibu melakukan perjalanan dinas. Terima kasih telah kooperatif, Bu. Kamu jujur sekali, Mira. Kamu tidak akan pernah bertahan di lingkungan ini jika kamu memiliki pribadi yang seperti itu. Jika saya tidak bisa bertahan, maka saya akan keluar dari lingkungan ini, Bu. Sesuai dengan profesi saya harus berintegrasi, independensi, objektivitas, dan jujur. Saya harus memiliki sifat seperti itu. Karena jika tidak berpegang teguh pada prinsip itu, tidak hanya saya yang akan runtuh, tetapi harga diri dan keluarga saya juga, Bu. Haha, kamu serius sekali. Baiklah, kamu boleh pergi dari ruangan saya. Masalah ini telah clear dan saya harap kamu tidak berubah, Mira. Terima kasih, Bu. Mira segera bergegas keluar. Ia lega sekaligus berkeringat. Pikirannya campur aduk. Ia sangat takut apabila dia dipecat, tetapi untunglah Bu Santi bisa kooperatif. Jika memang akhirnya Bu Santi tidak bisa menerima sarannya, maka tentu saja ia harus membicarakan masalah ini ke Dewan Komisaris atau auditor internal juga auditor eksternal. Sesi ketiga. Sisi ketiga ini akan menggambarkan skenario ketiga dari kasus sekaligus menjawab pertanyaan kasus, yaitu, apa komentar Anda terhadap masalah ini? Mira melamun dan berpikir sambil berbicara di dalam hati. Bagaimanapun situasinya, saya harus bisa berpegang teguh pada kode etik saya sebagai akuntan, seperti kode etik objektivitas, kode etik standar teknis dan profesional, dan juga kode etik perilaku. Mungkin saya bisa meninjau ulang kemungkinan adanya pembebanan biaya yang tak seharusnya dengan cara saya harus mendapatkan penjelasan yang memadai terhadap pembebanan biaya perjalanan dari pimpinan organisasi sendiri. Kemudian, saya tidak akan membiarkan pembebanan biaya itu terjadi, hingga saya mendapatkan bukti-bukti yang jelas sesuai dengan peraturan yang berlaku. Saya harus mengambil tindakan yang tepat, sehingga ini tidak akan juga merugikan reputasi saya untuk menegakkan pengelolaan keuangan yang baik dan jujur. Baiklah, itulah akhir dari roleplay kami. Sekian dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.